Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Jumat 16 Mei 2014. Di antaranya, akibat tegangan listrik tidak stabil, warga Dusun Kim Hin, Desa Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Rabu siang mendatangi kantor PLN Rayon Sungai Liat untuk melaporkan permasalahan listrik yang terjadi di dusun tersebut. Jajaran kepolisian Polres Bangka mengamankan seorang mucikari sekaligus pemilik wisma lokalisasi Sambung Giri, Kabupaten Bangka terkait prostitusi terselubung. Bergaul sekaligus menguji adrenalin, aktivitas yang satu ini tengah digandrungi anak-anak di Girimanya, Pangkal Pinang. Dalam mengekspresikan gaya gaul yang positif, para remaja ini menyalurkan hobi kreativitas mereka dalam bersepeda. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Akibat tegangan listrik tidak stabil, warga Dusun Kim Hin, Desa Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Rabu siang mendatangi kantor PLN Rayon Sungai Liat untuk melaporkan permasalahan listrik yang terjadi di dusun tersebut. Warga Dusun Kim Hin, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bersama Kepala Desa Rebo, Rabu siang mendatangi kantor Perusahaan Listrik Negara atau PLN Rayon Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kedatangan 6 orang warga ini untuk menyampaikan permasalahan listrik yang terjadi di Dusun Kim Hin. Akibat tidak stabilnya tegangan listrik yang sudah beberapa bulan ini mengalami penurunan tegangan. Untuk menemui manajer PLN Rayon Sungai Liat. Sedangkan keluhan terkait penurunan tegangan listrik ini sudah beberapa kali disampaikan masyarakat Dusun Kim Hin ke pihak PLN Rayon Sungai Liat. Namun sejauh ini belum ada penindakan dari pihak PLN. Menurut salah satu warga Dusun Kim Hin, penurunan tegangan listrik ini sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Sedangkan tegangan tersebut hanya mencapai 150 watt. Sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap sejumlah peralatan elektronik masyarakat. Apa aja? Seperti kulkas, penalti CD, televisi itu kan rusak. Sudah lama kondisi seperti ini? Sudah lama. Masalahnya itu lagi kita kan mau ngaju itu dari tambah kartu itu. Jadi kan mantap. Menurut Kepala Desa Rebo, Bong Kun Chai, sudah sejak tahun 2011 lalu, pihaknya beberapa kali mengajukan perbaikan tegangan listrik di Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Namun sejauh ini belum ada tanggapan dari PLN Rayon Sungai Liat. Dari masyarakatnya ada pengaduan tuh. Dari kami itu ngaju dari tahun 2011 untuk masang gardu daerah Bukit Ubi ini Pak, Bu, dan Kim Hin ya. Nah itu, jadi lampu masyarakat situ memang tidak ada Bu, kecil, ada cuma kecil. Jadi dari saya tunggu udah 3 tahun belum masang-masang, tiangnya udah ada Bu. Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, pihak PLN Rayon Sungai Liat Kabupaten Bangka akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN Cabang Bangka Provinsi Bangka Belitung untuk segera melakukan upaya perbaikan terhadap penurunan tegangan listrik yang terjadi di Dusun Kim Hin tersebut dengan melakukan upaya penambahan trafo berkekuatan 1 kW. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Jajaran kepolisian Polres Bangka, Rabu malam mengamankan seorang mucikari sekaligus pemilik wisma di lokalisasi Sambung Giri, Kabupaten Bangka, terkait prostitusi terselubung. Tim gabungan Polres Bangka dari Kesatuan Buser Kesatuan Perlindungan Perempuan dan Anak dan dari Kesatuan Pidana Umum Reserse Polres Bangka Rabu malam menangkap seorang wanita berinisial AS di wisma bekas lokalisasi Sambung Giri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, yang merupakan seorang mucikari sekaligus pemilik wisma tersebut. Terkait prostitusi terselubung dengan memperkerjakan wanita sebagai pekerja seks komersil di wisma tersebut. Penangkapan berawal dari informasi yang diperoleh pihak kepolisian tentang prostitusi terselubung di wisma tersebut. Kemudian polisi melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut,
Petugas mengamankan seorang mucikari sekaligus pemilik wisma yang berinisial AS, 2 orang pekerja wisma, dan 2 orang pengunjung yang sedang berduaan dengan wanita di dalam kamar wisma tersebut. Kepada petugas, para wanita yang menjadi pekerja di wisma tersebut mendapatkan bayaran dari tamu sebesar Rp250.000 untuk sekali berhubungan. Sedangkan uang tersebut wajib disetorkan kepada AS yang merupakan pemilik wisma lokalisasi Sambung Kiri sebesar Rp125.000. Sedangkan tersangka yang merupakan mucikari sekaligus pemilik wisma ini membantah tuduhan tersebut memperkejakan wanita untuk melayani para lelaki hidung belang di wisma miliknya. Lagi Itu berhubungan. kemauan dia sendiri. Oh, bukan perintah dari Mbak? Enggak ada. Enggak ada. Lo katanya dari 250 itu di 50-50. Iya, disetor. Itu dia nyimpen itu, bukan yang disetorin, dia nyimpen buat dia pulang. Nyimpen nitip. Jadi yang kafe itu sendiri, wisma itu cuma menyediakan layanan minuman aja, Mbak? Iya. Tidak ada untuk... Enggak ada. Enggak ada. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 296 KUHP tentang dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul sebagai mata pencaharian dan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Sementara masih menetapkan. Bergaul sekaligus menguji adrenalin. Aktivitas yang satu ini tengah digandrungi anak-anak di Girimaya, Pangkal Pinang. Dalam mengekspresikan gaya gaul yang positif, para remaja ini menyalurkan hobi kreativitas mereka dalam bersepeda. Beginilah aktivitas gaya bergaul anak-anak Girimaya, Pangkal Pinang dalam memanfaatkan waktu luang mereka di kala sore hari. Mereka menyalurkan kreativitas dan hobi mereka dalam adu adrenalin balap sepeda. Ya, sekilas mirip memang dengan balap sepeda profesional di kelas cross country. Namun, ternyata anak-anak ini melakukan kegiatan balap sepeda tersebut hanya di sebuah lahan kosong di kawasan Girimaya tidak jauh dari stasiun relay RCTI Pangkal Pinang. Aktivitas ini telah mereka geluti sejak 1 tahun silam. Berawal dari teman kongko dan mencari media untuk mengekspresikan jiwa muda mereka. Komunitas ini pun memilih dan memulai kegiatan bersepeda sebagai jalan menunjukkan jati diri. Tidak membutuhkan biaya yang mahal, hanya bermodalkan sebuah sepeda tipe BMX, kita bisa bergabung dengan komunitas bersepeda ini untuk ikut merasakan serunya berolahraga sambil menguji nyali kita. Kokohnya kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pangkal Pinang tidak membuat anak-anak muda ini gentar. Bahkan mereka menunjukkan kepada semua orang bahwa kegiatan mereka ini merupakan aktivitas yang positif dan dapat ditiru, untuk dijadikan contoh bagi kalangan anak-anak muda seusia mereka lainnya. Dan menepis anggapan bahwa kegiatan remaja kini dianggap dekat dengan narkoba serta minuman keras. Namun demikian, kegiatan mereka dalam bersepeda ini tetap membutuhkan perhatian, pengarahan, dan pengawasan dari pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan pemerintah kota Pangkal Pinang. Agar kedepannya, kegiatan balap sepeda ini bisa menjadi salah satu event dalam rangka pembinaan anak remaja dalam mengasah dan mengembang kreativitas dan mencari identitas diri. Dari Pangkal Pinang, Mbak Jatito melaporkan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kuliner martabak khas Bangka yang sudah dikenal di penjuru tanah air. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai
saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3. Interiornya lebih berkelas dan lebih mewah. Test drive yuk. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Ada yang khas dan selalu diingat orang tentang Bangka Belitung, yaitu timah. Nah, di tangan para pengrajin timah Bangka, tepatnya di Kota Muntok, terciptalah aneka kerajinan timah khas Bangka yang layak Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh setelah menikmati keindahan Pulau Bangka Belitung. Terletak di kabupaten paling ujung sebelah barat Pulau Bangka, yang dinamakan Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, terdapat sebuah tempat pembuatan kerajinan timah untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh bagi pengunjung yang berlibur ataupun yang datang ke Pulau Bangka dalam rangka bekerja. Beginilah suasana dari bengkel kerajinan timah milik Bapak Heri. Di tempat ini terlihat beberapa pengrajin pewter atau kerajinan timah yang sedang bekerja membuat souvenir mulai dari gantungan kunci berbentuk balok timah sampai berbentuk Pulau Bangka. Bapak Heri mengawali usahanya membuat souvenir kerajinan timah ini sejak 24 tahun silam. Bermula dari adanya pelatihan bagi masyarakat yang hendak berwira swasta, usaha dengan membuat kerajinan timah yang diadakan oleh PT Timah Tbk. Kalau kita mulai kerajinan dari tahun 1987, kurang lebih 20 lebih tahun. Terus awalnya gimana bisa? Awalnya karena kita kan penghasil timah terbesar. Kebetulan PT Timah mengadakan jenis pelatihan untuk kerajinan filter, kita ikut. Terus sampai sekarang kita mulai ngerjain dari awalnya sampai sekarang tetap jalan. Oh, awalnya dari pelatihan dari timah. Terus bentuk-bentuk apa Pak yang biasa kita bikin? Kalau yang kita bikin dari gantungan kunci, jenis gantungan kunci sampai yang produk-produk pesanan khusus, seperti souvenir kayak kau-kau, semua produk apapun yang konsumen minta ke kita, kalau mereka kasih gambar, kasih apa, kita buatkan. Kalau harga dulu? Harganya variatif, dari 25.000 sampai ada yang belasan juta. Sampai belasan juta itu yang besar ya? Iya, kapal-kapal, miniatur-miniatur bentuk gedung, atau apa gitu kita buat. Pasarnya sendiri Pak, kita pasar kemana ya? Kalau sementara ini pasar yang paling utama hampir 80% itu di Bangka. Di Bangka. Karena kita ada konter di bandara, di pelabuhan Peri Ento, terus ada beberapa toko di Pangkal Pinang, ada galeri di Bangka Barat sini. So, bawa kerajinan Bapak ini udah sampai keluar katanya? Kalau kerajinan kita ada yang sampai keluar, sampai ke Australia. Dulu kan ada orang-orang datang gitu kan, mereka beli ke sini pesan,
kita bawa oleh-oleh untuk ke sana, ke Kuba, sampai ke Kuba juga pernah kita lapor ke Kuba. Iya. Sehari bisa berapa Pak? Berapa kilo timah atau enggak? Kalau kita hitungnya per bulan. Per bulan kisaran antara 100 sampai 150 kilo. 1 bulannya? Iya. Itu kalau pas order lagi banyak, kalau lagi sepi nggak sampai. Kalau 100 kilo bisa sampai 2 bulan. Oh gitu? Iya. Berapa orang karyawan? Kalau karyawan ada 9 orang. Itu 100 kilo itu habis semua? Kalau diturut-turut 1 minggu habis dia. Oh, nah, tapi kita kan prioritas mana yang diutamakan, nanti pesanan-pesanan khusus dulu kita kerjakan, baru kita ada lebih kita buat stok. Ya. Ini barangnya kita beli dari PT Timah. Kita beli bahan baku, kita beli dari PT Timah, memang udah disiapin sama PT Timah berupa filter 3, filter 1 atau filter 2 tergantung permintaan kita. Iya. Meskipun sebagian besar pengrajin membuat kerajinan dari bahan dasar timah menggunakan cetakan, namun tetap saja finishing dari cetakan ini tetap dikerjakan manual oleh tangan-tangan kreatif para pengrajin timah, guna mendapatkan hasil sempurna dan halus yang membuat kerajinan ini semakin indah. Dari hasil selama ini menjadi pengrajin timah, Bapak Heri kini memiliki 9 orang tenaga pengrajin dan juga sudah memiliki beberapa counter tempat menjual souvenir di berbagai tempat di Bangka Belitung. Untuk harga kerajinan timah ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga belasan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan banyaknya bahan yang digunakan serta tingkat kesulitan pembuatannya. Di tempat ini kita juga dapat memesan kerajinan timah dalam bentuk apapun, sesuai dengan selera kita, asalkan pengrajin diberikan gambar contoh dari pemesannya. Nah, jika Anda berlibur ke Bangka Belitung dan hendak membawa oleh-oleh untuk keluarga serta kerabat, Anda bisa datang langsung ke tempat pengrajin timah ini sambil melihat proses pembuatannya secara langsung atau belajar untuk menjadi pengusaha souvenir juga nantinya. Minum kopi sebelum beraktivitas di Pulau Belitung sudah menjadi tradisi sejak zaman penjajahan Belanda. Warung Kopi Ake, warung kopi yang satu ini sudah ada sejak masa revolusi kemerdekaan. Tiap harinya warung kopi Ake menjadi tempat berkumpulnya para muda-mudi Belitung untuk menikmati secangkir kopi sambil berdiskusi. Banyak orang mengatakan tidak sah disebut pernah ke Pulau Belitung jika belum mampir dan mencicipi kopi di sana. Minum kopi sudah menjadi tradisi masyarakat Belitung meskipun Pulau Belitung bukanlah penghasil kopi di Indonesia. Belitung merupakan pulau kecil penghasil timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara administratif dibagi menjadi dua, yaitu Belitung dengan ibu kota Tanjung Pandan dan Belitung Timur dengan ibu kota Manggar. Di ibu kota Belitung, Tanjung Pandan, terdapat warung kopi tertua yang menurut pemiliknya, Ake, didirikan oleh sang kakek bernama Abo pada tahun 1922. Kawasan warkop ini dikenal dengan Cafe Senang. Dinamakan demikian oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan karena menjadi lokasi di mana para pejabat Belanda sering nongkrong dan bersenang-senang. Pak Ake adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha turun-temurun keluarganya. Akyong, putra dari Abo, pria Tionghoa berkacamata berusia 53 tahun ini bersama istrinya yang mengelola bisnis keluarga. Tahun 19 belasan lah aku rasa itu. Itu dari kakek saya.
kakek saya dari daratan tuh bikin kopi tuh pakai gerobak. Nah, waktu bangunan di sana selesai, kakek aku suruh masuk. Sampai sekarang dibongkar ganti baru pula. Bedanya kan tergantung yang minum ya. Cuman kita ada bedakan itu pakai ketel kita pakai ketel tembaga kuning. Nah itu aja itu. Itu tembaga kuning itu udah habis sampai itu menurun dari kakek saya, itulah ratusan tahun juga. Setiap harinya melayani pembeli di warungnya mulai pukul 6 pagi. Hampir semua peralatan untuk meracik kopinya masih menggunakan alat-alat asli, seperti ketel yang sudah berusia ratusan tahun, tempat air maupun alas meja berupa plat besi. Seperti warung kopi tua lainnya. Jangan bayangkan warung kopi ini berupa bangunan berdesain modern dan keren, seperti di kota-kota besar. Kedai kopi ini terletak di tengah bangunan ruko peninggalan Belanda. Sudah terlihat kusam, bangku dan meja pun sebagian masih dipertahankan keasliannya. Ada banyak gelas dan penghargaan di dindingnya. Warung kopi Ake kini sudah mulai diteruskan anaknya yang bernama Willy. Pembuatan kopi Ake berbeda dengan warung kopi pada umumnya. Pertama-tama air direbus dengan ketel berbahan dasar kuningan yang sudah berumur puluhan tahun. Setelah mendidih, dituangkan ke dalam gelas besar. Dari gelas besar itu kopi dituangkan ke dalam gelas dengan saringan berbentuk seperti kaos kaki. Cara ini digunakan untuk menyaring ampas kopi agar tidak ikut ke dalam gelas yang disajikan kepada pelanggan. Harga kopi di sini bisa dikatakan cukup murah meriah. Untuk menikmati secangkir kopi hitam, Anda cukup mengeluarkan Rp5.000. Dan untuk harga secangkir kopi susu dan teh manis, Rp7.000 dan Rp4.000. Seperti halnya kebudayaan pesisir pada umumnya, orang minum kopi bukan menikmati kopinya. Jauh lebih penting dari rasa kopi, yaitu berinteraksi sosial dalam momen minum kopi tersebut. Kawasan Kafe Senang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, buka setiap harinya dari pagi hingga jam 3 sore. Warung kopi ini sesungguhnya memberikan teladan tentang kesetiaan Ake menjaga dan merawat leluhurnya. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata, Bangka Belitung selain menyajikan panorama yang indah dan alami, juga memiliki makanan khas yang sudah dikenal di penjuru tanah air. Martabak Bangka, atau biasa disebut masyarakat Bangka Belitung dengan nama Hoklopan. Siapa yang tidak kenal jajanan populer bernama martabak? Martabak Bangka adalah salah satu martabak yang sudah terkenal dengan kelezatannya. Di Bangka sendiri, martabak Bangka dikenal dengan nama Hoklopan. Udah nyangka abeng, oh besok kana kawin. Dan salah satu kedai penjual martabak Bangka yang paling diminati adalah kedai martabak Bangka Acau di Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Main ke pantai Matras, kita ke Pangkal Pinang, Pasir Padi. Di kedai martabak Acau ini tersedia berbagai macam rasa khas martabak, dari mulai coklat, keju, pisang, wijen, pandan, dan masih banyak lagi. Kedai martabak Acau buka setiap harinya mulai pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Oh, kena pula orang, cincin laku pasang, tambah. Kedai ini tidak saja dikenal oleh warga Bangka, tapi harumnya sudah tersohor hingga keluar Bangka. Tapi dah tahu ngapalah, sayang 1000 sayang, punya tunang kapi. Tidak sedikit pesohor yang menyempatkan diri mampir di kedai martabak Bangka Acau. Cincin bayi yang baru ku serahkan ke kau, gue akan nyakit hatiku, gue akan bebula ke
Konon martabak Bangka atau hoklopan pertama kali dibuat ratusan tahun silam oleh orang Hakka atau Kek, yaitu imigran Cina yang tinggal di Bangka Belitung sebagai pekerja tambang timah. Awalnya, hoklopan disajikan usai bekerja. Alungku naik motor di ke kebon nyari keladi. Enggak bahasa Indonesia. Jadi pesan apa ini martabak ya? Iya. Udah biasa. Udah biasa kalau kali ke Bangka. Bangka ya. Yang terkenal ini martabak Bangka ya. Terus apa yang menjadi khasnya? Rasanya beda ya. Terus minyak ya, menteganya nggak banyak, jadi nggak buat sakit menggorok mual gitu nggak. Banyak. Yang paling disukai rasa apa? Keju jagung. Paling suka. Wijen juga. Wijen. Udah nyoba? Mas udah nyoba? Udah tahu dong rasanya. Iya. Dari mana? Saya dari Palembang, dari Palembang. Udah sering. Apa yang bedanya apa yang Lebih enak, lebih legit rasanya. Kalau untuk sampai besok pagi rasanya masih enak. masih enak ya? Masih enak, masih lembut. Sering. Langganan juga di sini. Langganan di sini. Apa ini? Apa aja ya? Martabak rasa martabak coklat, kacang coklat. Ini ada apa aja? Martabak pisang polos ada, rasa pandan ada, yang spesial ada. Jadi jika Anda penikmat martabak Bangka, jangan lupa untuk mampir ke tempat martabak Bangka yang sebenarnya dibuat, yaitu ke kedai Martabak Acau. Sekaligus mengenang kembali sejarah terciptanya jajanan yang awalnya bernama hoklopan. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu mikirin saya sedih, ya Allah. Saya nggak kemana-mana sekarang.